radio kita yang dipancarkan dari pesantren kita, Jalan Demokrasi atau Jalan Pasar Hewan di Totrunan Lumajang. Radio yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Alhamdulillah Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah, kami mengingatkan diri kami sendiri dan hadirin semuanya, marilah selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang oleh Allah. Karena dengan bekal takwa inilah yang akan membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi kita, baik di dunia terutama nanti di akhirat. Hadirnya dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifati kita, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dinas menjadi makhluk yang penuh dengan kerugian. Bagaimana tidak rugi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan, maka pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa selama setahun. Tapi di antara kita banyak yang tidak melakukannya. Itu yang disebut kerugian. Juga dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila melaksanakan sholat berjamaah maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 25 atau 27 derajat. Itu pun kita tidak melakukannya, kita lebih sering sholat sendirian daripada sholat berjamaah. Ataupun ketika Rasulullah bersabda bahwasanya sholat di masjid itu lebih utama dan bisa mengangkat derajat kita, bisa menghapuskan dosa-dosa kita setiap langkahnya, itu pun tidak kita lakukan. Kita lebih sering sholat di rumah daripada di masjid. Kerugian-kerugian inilah yang akan menimpa dan menyesalkan kita nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian pun sebentar lagi kita harus menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah apabila kita diberikan umur yang panjang oleh Allah. Bulan di mana disyariatkan untuk berkorban, yang di dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkad, kita jarang melakukannya. Padahal kurban di dalam syariat itu bukan satu kali seumur hidup seperti hari Akikoh, tetapi dilakukan setiap tahun bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu disunahkan muakkad untuk melaksanakan kurban. Mungkin kita akan menganggap hanya sunnah, apabila meninggalkan hanya makruh, tidak berdosa, tidak haram, ya. Tetapi makruh adalah dibenci oleh Allah. Kadang-kadang kita sering merasakan seseorang tidak pernah bersalah pada kita, seseorang tidak pernah berdosa kepada kita, tapi entah kenapa kita menjadi dasar kepadanya, kita benci kepadanya, padahal dia tidak pernah bersalah kepada kita. Demikian pun Allah, apabila kita tidak melakukan kurban, itu makruh. Jangan-jangan Allah akan
mencabut rahmat dan hidayahnya, Allah tidak akan memberikan lagi kebahagiaan kepada kita karena kita mampu tapi tidak melaksanakan kurban yang apabila itu sangat disunahkan. Bahkan di dalam mazhab Imam Hanafi, kurban hukumnya adalah wajib, dan bahkan di dalam mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik apabila tidak mampu maka dibolehkan untuk berhutang untuk berkurban, saking dahsyatnya pahala orang yang berkurban. Karena hadirin, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan syariat berkurban ini dengan syariat sholat. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah, digandengkan oleh Allah karena besarnya pahala orang yang berkorban. Fasholli lirabbika wanhar, apabila sholat kita benar, apabila kita melaksanakan dengan jamaah, dengan di masjid misalkan, sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal, itulah yang diharapkan orang yang sholat dengan sesungguhnya. Dan kemudian digandengkan dengan kurban. Apabila ada orang yang sudah melakukan sholat dengan benar, dengan baik, dan sudah berkorban, tetapi ada orang yang membenci kepada kita, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang terputus, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah, orang-orang yang terputus dari hidayah Allah, yaitu orang-orang yang membenci orang yang sholat, orang yang membenci orang yang sudah berkorban. Mari berkorban hadirin, laksanakanlah, rencanakanlah dengan baik, mumpung masih banyak waktu. Rencanakan, menabunglah, usahakan kita untuk berkorban di tahun ini, karena di tahun depan kita belum tentu diberi kesempatan yang baik, umur yang panjang oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita, menerima niat-niat baik kita, mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, mengumpulkan nanti di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi min ayatin wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini kami mengingatkan diri kami sendiri dan hadirin semuanya, ukuran mampu bagi orang yang berkorban menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Malik adalah seukuran orang yang mempunyai uang 200 dirham. 1 dirham 5.000 rupiah kali 200. Apabila kita punya, maka kita sangat diwajibkan untuk berkorban menurut mazhab Imam Hanafi. Tetapi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkorban adalah sunnah muakkadah. Kita cara dengan tetap untuk melaksanakan kurban.
apabila kita mampu di hari raya itu untuk memberikan nafkah kepada orang-orang dalam tanggungan kita, ditambah hari tasyrik 3 hari setelahnya, maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Jangan lewatkan ibadah kurban ini. Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Rasulullah SAW menjamin orang yang berkurban maka akan kembali kepadanya darah kurbannya, dagingnya, kukunya, bahkan bulu-bulunya kembali semuanya di akhirat. Artinya akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita apabila kita mau melaksanakan sunnah Nabi yaitu kurban. Maka tidaklah kita merencanakan menabung mulai saat ini atau sebelumnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayah rezeki yang luas kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah terutama kurban nanti dengan sebaik-baiknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qina biman hadait wa 'afina biman 'afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. أنت شمس